Sidak pungutan liar untuk keperluan tunjangan Hari Raya Idul Fitri dilakukan Bupati Kediri. Bupati Kediri mendapati aktivitas pungutan liar untuk keperluan THR yang dilakukan oleh Camat Purwoasri. Sidak dilakukan setelah Bupati mendapatkan laporan pungutan liar THR tidak hanya oleh Camat Purwoasri, tapi juga salah satu stafnya. Dipisah dulu, Mas, bapaknya dipisah dulu. Bupati Kediri mendapatkan bukti uang 15 juta rupiah yang diduga disetor dari 15 desa. Satu desa diminta menyetor sebesar 1 juta rupiah. Dari penyelidikan sementara diketahui uang yang disetor merupakan dana pendapatan asli desa sehingga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan desa dan aktivitas pelayanan masyarakat. Bupati Kediri langsung meminta agar uang yang dipungut itu dikembalikan kepada setiap desa. Sementara Camat Purwoasri dicopot dari jabatannya. Staf kecamatan yang ikut terlibat diturunkan dari posisi jabatan semula. Sudah bergabung bersama kami Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Mas Dito, Pak Bupati apa kabar? Selamat sore. Baik Mbak Friska, selamat sore. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, terima kasih banyak sudah berkenan untuk ngobrol bareng di Kompas Petang. Kami ingin tahu lebih detail nih Mas Dito. Soal kronologi awalnya ada laporan sampai sidak itu gimana? Ya, jadi saya menerima laporan itu kurang lebih akhir bulan April bahwa adanya permintaan THR dari kecamatan ke desa-desa. Nah, akhirnya saya mencoba mengumpulkan informasi tersebut dan bukti-bukti semakin menguat. Akhirnya di tanggal 5 Mei itu saya menelpon yang bersangkutan bahwa saya mengingatkan, saya minta untuk dikembalikan kalau sudah ada yang ditarik dan kalau belum ada yang ditarik segera dihentikan kegiatan tersebut. Lalu saya juga menghimbau di grup pemerintah Kabupaten Kediri bahwa saya mengingatkan tidak boleh ada tarikan THR di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. Nah, akhirnya saya telepon yang bersangkutan, Pak Camat saya telepon, saya sampaikan bahwa tidak boleh ada tarikan dan sebagainya. Yang bersangkutan mengiyakan dan tidak mengakui perbuatannya. Nah, akhirnya saya tanya ke bendahara desa, pada tanggal 6 Mei-nya, besok paginya, sekitar jam 7, jam 8, saya dapat informasi bahwa transaksi tersebut tetap dilakukan. Jam 9 pagi, akhirnya saya memutuskan untuk langsung ke lapangan, karena saya nggak percaya, saya pikir sudah saya ingatkan, sudah saya tekankan, yang bersangkutan akan menahan diri, tapi ternyata tetap dilakukan. Maka saya cek ke lapangan dan kita temukan barang buktinya ada 15 juta rupiah yang disetorkan ke salah satu pihak bendahara desa dan nanti akan disetorkan ke Kepala Seksi PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa lalu disetorkan ke camatnya. Sudah diingatkan tapi tetap dilakukan pungutan. Betul. Ini Mas Dito, apa jangan-jangan ini memang sudah rutin terjadi setiap tahunnya, jadi sudah biasa setor demikian? Iya. Memang kalau saya tanya, informasi yang saya terima ini sudah terjadi dari tahun 2015. Maka saya di kesempatan kali ini pun juga menghimbau untuk seluruh ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Kediri, janganlah menganggap hal yang luar biasa itu menjadi hal yang biasa. Jangan terus hal yang biasa dianggap luar biasa. Jadi mungkin ada praktik-praktik yang sudah pernah dilakukan dari dulu ya sekarang harus dirubah. Mas Dito, ini kan di satu kecamatan, bisa jadi ada kemungkinan terjadi juga di kecamatan lainnya. Sudahkah dicari tahu soal ini, Mas Dito? Ini kita sedang pendalaman. Saya harapkan tidak ada. Saya berharap betul tidak ada. Karena sejujurnya sangat-sangat nggak enak sekali, Mbak, kalau harus ada salah satu tim atau salah satu staf kita yang melakukan hal yang di luar peraturan. Tapi kalau laporan yang masuk sejauh ini di Kecamatan Purwoasri saja atau ada laporan lainnya menyusul, kan biasanya kalau ada sidak satu ada laporan-laporan lain lagi dari masyarakat. Kalau sejauh ini bagaimana, Mas? Jadi sebenarnya ini laporan ini masuk diawali dari adanya sidak waktu saya kunjungan ke Dispenduk Capil. Jadi waktu itu ada parkir yang kita tertibkan
Nah, setelah dari situ mulai bermunculan laporan-laporan terkait pungutan-pungutan yang ada di Kabupaten Kediri dan salah satunya adalah Kecamatan Purwoasri. Kalau di tempat-tempat lain sedang kita dalami, saya belum bisa komentar lebih jauh. Tapi diharapkan tidak ada ya, semoga. Diharapkan nggak ada, Mbak Friska. Mas Dito, kalau setelah ini untuk efek jera apakah cukup dicopot dari jabatannya atau misalnya akan ada tindakan laporan ke kepolisian diproses secara hukum atau seperti apa, Mas Dito? Ya, yang jelas yang pertama kita lakukan demosi. Jadi kita turunkan jabatannya, kita akan coba berikan pelajaran kepada yang bersangkutan. Terus terang saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolres, kalau nanti itu apakah akan ditindaklanjuti atau tidak, itu keputusannya ada di pihak kepolisian, bukan saya. Tapi setidaknya sudah diberitahukan adanya peristiwa ini ya, apakah pidana atau tidak dilihat lagi kemudian. Mas Dito, ini kan kalau ini momennya THR ya, ada Hari Raya Idul Fitri, tapi dalam praktiknya sehari-hari, apakah ada praktik-praktik serupa, terutama misalnya dalam pelayanan masyarakat? Apakah ada laporan lain sejauh ini, Mas Dito? Laporan cukup banyak, Mbak. Cuman saya belum berani menyampaikan di sini karena sifatnya laporannya masih belum kita dalami dan saya belum punya bukti yang cukup kuat. Nanti kalau sudah ada, kita akan sampaikan ke publik. Tapi juga mungkin nggak semuanya kita sampaikan. Ada beberapa hal yang akan kita jadikan bahan evaluasi untuk internal pemerintahan Kabupaten Kediri. Nah, tentu ini kan jadi evaluasi. Kalau tadi misalnya soal THR saja sudah sejak tahun 2015 ditemukan. Apakah memang sehari-harinya kalau dari yang Mas Dito amati, ini sudah jadi kebiasaan, jadi dianggap lumrah, atau seperti apa praktik pungli semacam ini, Mas Dito? Saya nggak bisa komentar apakah itu dianggap lumrah atau tidak. Cuman beberapa camat itu ada yang langsung berkomunikasi dengan saya, bahwa mereka mengatakan mohon maaf Mas untuk ini tidak digeneralisir, bahwa ini bukan berarti semua camat melakukan praktik seperti ini. Tapi apakah ada yang melakukan? Ya bahwasanya pada faktanya iya ada yang melakukan. Jadi kalau saya rasa apakah ini praktik yang sudah berlangsung lama? Bisa dibilang demikian karena terbukti begitu saya cari informasi ini dari tahun 2015. Lalu bagaimana cara merubahnya, yaitu setiap ada yang ketahuan maka kita akan langsung berikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil. Karena ada dasar aturannya sebenarnya ya untuk menindak hal semacam ini. Sejauh ini kanal laporan yang dibuka ini dari mana saja, Mas Dito? Artinya kalau misalnya masyarakat nih punya pengalaman di pungut seperti semacam itu, seperti apa mekanisme laporannya sebenarnya? Jadi saya ada aplikasi, ada satu platform yang saya buat dengan nama aplikasi Halo Masbuk. Itu aplikasi di mana masyarakat bisa melaporkan segala sesuatu keluh kesah mereka ke aplikasi tersebut. Dan itu saya sendiri langsung yang akan cek laporan-laporannya, walaupun ada beberapa admin yang akan memfilter. Nah, memang dari salah satu laporan di akun tersebut, di aplikasi tersebut ada akun yang melaporkan kejadian-kejadian pungutan-pungutan di beberapa instansi. Nah, ini yang sedang kita dalami. Saya berharap dengan kejadian Camat Purwoasri ini sebenarnya instansi lain atau pihak-pihak lain yang masih melakukan pungutan untuk menahan diri dan menyudahi praktik-praktik seperti itu, karena saya selalu tekankan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri anti pungli. Sejauh ini memangnya kalau kita katakan modus pungli ini seperti apa, Mas Dito? Apakah tadi dari dana desa atau bahkan ada yang meminta secara pribadi kepada warga? Kalau rata-rata pasti ngambil kas desa. Jadi entah itu nanti buat bahasanya, ada yang buat dana narasumber, ada yang buat untuk surat rekom dan sebagainya. Jadi ada kode-kode yang memang sudah biasa dilakukan baik itu di tingkat desa, kecamatan, bahkan mungkin di tingkat dinas, walaupun saya tidak berharap itu terjadi di pemerintahan Kabupaten Kediri. Tapi sejauh ini respons masyarakat untuk melaporkan langsung dengan adanya aplikasi tadi seperti apa, Mas Dito? Responnya sangat baik, walaupun masih juga tidak sedikit masyarakat yang takut untuk melaporkan hal tersebut. Tadi barusan ada salah satu bendahara desa yang langsung direct message ke saya melaporkan kejadiannya, itu pun menyampaikan bahwa Mas, tapi terus terang saya tidak berani, saya takut begini begitu dengan kepala desanya, dengan camat dan sebagainya. Maka saya sampaikan tidak perlu takut, karena dalam hal ini saya selaku bupati akan menjamin
menjamin yang sudah disampaikan oleh masyarakat tersebut, kerahasiaannya. Semoga ini jadi titik awal untuk evaluasi, untuk sama-sama membersihkan pungli, salah satunya di Kabupaten Kediri. Terima kasih Mas Bupati, Mas Dito. Matur nuwun Mbak Priska. Matur nuwun sangat sami-sami. Terima kasih atas waktunya di Kompas.